Shalom jemaat Tuhan, kita jumpa lagi dalam renungan harian GB Kris Pangkal Pinang. Hari ini edisi Kamis. Bersama saya Guru Injil Mori. Kita akan membahas tentang topik Allah yang mengubahkan. Dari buku James Bryan Smith, Allah yang baik dan indah. Nah, saudara, ada sebuah konsep yang salah yang perlu saya luruskan sebelum kita membahas tentang topik ini. Sebuah pemikiran bahwa kita adalah seorang pendosa. Saudara, ini perlu kita ubah. Ini salah. Nah, kita mengetahui bahwa setiap manusia sudah jatuh dalam dosa. Betul, Alkitab mengatakan hal ini. Dan kita pun, orang yang sudah bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita pun masih bergumul dengan dosa. Kita masih bergulat dengan dosa. Dan memang setiap orang itu pasti beda-beda pergumulannya. Ada yang jatuh dalam seksualitas, ada yang jatuh karena harta, ada yang jatuh karena emosi. Mereka bergumul tentang dosa itu. Dan secara pengetahuan, kita yang percaya, kita tahu bahwa dosa itu salah. Dan kita tidak akan pernah berkata kan, saya berencana melakukan dosa hari ini. Oh enggak. Nah, kita yang percaya pasti berusaha menghindari dosa. Namun kita terus jatuh dan jatuh dalam dosa. Nah, mungkin bobotnya kecil dan tidak berarti bagi orang lain, karena ini berkaitan dengan dosa saya secara pribadi. Bohong putih seperti itu, mengingini milik orang lain, khawatir yang berlebihan, iri hati, menghakimi orang-orang lain dan sebagainya. Keberadaan dosa yang mendominasi hidup kita ini dapat dengan mudah membuat kita mengambil kesimpulan, wah, saya ini seorang yang berdosa, saya ini pendosa, malu jadi orang Kristen. Dan akhirnya kita berkata, wah, saya ini kurang rohani, saya ini masih banyak dosanya, saya nggak layak memimpin, saya nggak layak melayani Tuhan, nggak layak jadi majelis ataupun pengurus. Seperti itu label orang yang berdosa, jadi akhirnya kita pakai seperti itu. Nah, saudara, prinsip ini pun dipakai juga oleh para pemimpin gereja. Martin Luther ketika masa ia pernah mengatakan slogan ini, orang Kristen itu adalah orang yang benar dan orang yang berdosa pada saat yang bersamaan. Nah, memang slogan ini dikeluarkan Martin Luther untuk melawan konsep bahwa orang itu diselamatkan berdasarkan apa yang dia perbuat. Jadi menurut Luther, kita memang diselamatkan, dibenarkan, dipulihkan dengan Allah, relasi dengan Allah. Namun pada saat yang bersamaan pula kita masih adalah seorang yang berdosa, pendosa. Nah, saudara, kita perlu mengubah konsep ini. Dan dalam perenungan hal ini, Smith mengatakan prinsip bahwa orang Kristen itu adalah pendosa adalah sebuah kesalahan. Ia melihat banyak sekali orang-orang Kristen tidak mengerti bahwa status mereka telah diubahkan. Mereka adalah sebuah ciptaan yang baru dalam Kristus. Sehingga akhirnya mereka frustasi dengan hidup mereka, atau kebalikannya, mereka hidup dengan penuh kepura-puraan. Saudara, ada sebuah cerita yang diceritakan oleh Smith, temannya yang bernama Carey. Carey adalah seorang Kristen yang luar biasa. Ia melayani Tuhan dengan luar biasa. Ia menyediakan waktunya untuk pelayanan anak di sekolah minggu. Ia pemimpin yang baik di gereja dan di rumah. Kerohaniannya sangat baik. Ia mempelajari Alkitab secara pribadi. Dan seringkali ia menggunakan waktu yang banyak untuk saat teduh. 1 jam seperti itu. Namun ia datang kepada Smith dan mengaku dosa. Ia menyadari dia adalah seorang pendosa, karena seringkali ia jatuh dalam dosa pornografi ketika sedang bertugas di luar kota. Ia sadar akan dosa-dosanya, ia mengakuinya di hadapan istrinya. Dan ia berjuang dengan pergumulan ini. Ia pakai gelang WWJD itu, What would Jesus do? Jadi untuk mengingatkan dia bahwa Yesus itu hadir dalam hidupannya, supaya dia bisa hidup kudus. Namun ia akhirnya terus frustasi dengan dirinya. Ia seringkali gagal melawan pergumulan ini. Dan ia betul-betul punya
konsep bahwa dia adalah seorang pendosa. Ia datang kepada Smith, ia minta tolong Smith menolong dia. Saudara, apakah benar kita orang Kristen adalah seorang pendosa? Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita, status kita ketika kita telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah diubahkan, kita sudah dikuduskan oleh darahnya. Dosa-dosa kita sudah diampuni, ditanggungkan di kayu salib. Saudara, kita perlu mengganti konsep yang salah di awal tadi dengan sebuah konsep yang benar, yaitu bahwa saya adalah orang kudus karena Kristus telah hidup di dalam aku. Identitas ini perlu kita pahami dengan benar. Inilah yang akan menolong kita hidup dengan baik dan penuh sukacita di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, mendorong kita dan menjatuhkan kita. Saudara, Yesus Kristus telah mengalahkan dosa, dan ia telah mengampuni dosa kita untuk selama-lamanya. Kita yang percaya kepadanya tidak dibawa kuasa dosa lagi. Ia memberikan kita kelepasan, kemerdekaan terhadap dosa. Saudara, Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 6 ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah disalibkan, supaya tubuh dosa kita ini hilang kuasanya, agar jangan kita menghampiri diri lagi kepada dosa. Nah, saudara, kita bukan hanya diampuni oleh Allah, namun kita juga telah mengalami kematian dan kebangkitan Kristus. Dosa kita sudah dimatikan dan kita hidup kembali oleh Kristus. Nah, saudara, saya tidak mengarahkan kita kepada anggapan bahwa kita ini berjuang dengan kekuatan sendiri untuk berusaha hidup supaya kita tidak berdosa sama seperti Kristus. Berjuang sekamati taat supaya kita tidak jatuh dalam dosa, supaya kita kudus seperti Kristus. Bukan seperti itu, saudara. Namun pemahaman hari ini adalah menolong kita punya pemikiran bahwa Yesus yang tidak berdosa itu pada saat ini hidup dalam diriku. Dan oleh karena itu, aku dikuatkan, dimampukan untuk hidup taat dan kudus. Nah, Paulus menyatakan prinsip ini dengan sebuah istilah di dalam Kristus. Nah, istilah ini muncul 164 kali dalam surat-suratnya. Nah, perlu kita memahami secara betul istilah ini, di dalam Kristus ini. Ini istilah yang penting. Istilah yang menolong kita menghadapi tantangan-tantangan dosa dalam kehidupan kita. Yesus yang sudah hidup dalam diri kita, Yesus yang bersama-sama dengan kita, ialah akan memampukan kita, mengubahkan hidup kita. Dan ia tidak hidup terpisah dengan kita. Kita bersama-sama dengan Kristus. Kita hidup dalam Kristus. Nah, orang Kristen itu bukanlah orang yang sekedar pendosa yang diampuni. Orang Kristen itu adalah spesies yang baru, ciptaan yang baru dalam Kristus Yesus. Dan Kristus tinggal dalam hati kita. Biarlah pemahaman ini boleh menguatkan kita dan menolong kita berjalan dan menghidup kehidupan ini. Nah, saudara, apa artinya hidup di dalam Kristus? Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya ulangi. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, apakah arti ciptaan yang baru? Nah, Smith menggambarkan hal ini dengan analogi kupu-kupu. Saudara tahu kan, kupu-kupu itu dari telur, ulat, kemudian dia jadi kepompong, kemudian baru jadi kupu-kupu yang indah. Nah, sebelum menjadi kupu-kupu, ulat ini akan tinggal dalam kepompong. Saudara, bahasa lain dari kepompong ini adalah krisalis. Krisalis ini akar katanya sama dengan Kristus. Dalam kepompong itulah
terjadi proses transformasi di mana ulat yang dulunya berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Yang lama sudah berlalu, yang baru sedang datang. Ia bukanlah ulat lagi, ia adalah kupu-kupu. Kupu-kupu yang indah dan bisa terbang dengan bebas. Nah, saudara, itulah sebuah analogi, sebuah ciptaan yang baru dan hidup di dalam Kristus. Orang Kristen dulunya tidak berdaya terhadap dosa. Namun, karena Kristus, mereka mendapatkan hidup yang baru dan bebas dari dosa. Jadi saudara-saudaraku, setelah kita diperdamaikan dengan Allah, Allah tidak lagi melihat dosa dalam diri kita. Allah melihat Kristus yang telah mati menggantikan kita, menebus dosa-dosa kita, dan melihat diri kita tinggal dalam anaknya itu. Nah, saudara, biarlah pemahaman di dalam Kristus ini menolong kita ingat bahwa Yesus Kristus itulah Allah kita yang mengubahkan hidup kita. Saudara-saudaraku, Yesus mengalahkan maut dengan kebangkitannya, dan Ia memberikan kehidupan kekal bagi kita. Ia memastikan kemenangan total terhadap dosa, terhadap dunia ini, terhadap setan-setan. Ia akan memastikan itu, menyempurnakan itu pada kedatangan Dia yang kedua kali. Dan Yesus yang tinggal dalam hati kita itu memastikan juga kemenangan kita melawan dosa. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kuasa kebangkitan Kristus Yesus. Namun saudara, kita perlu menyadari kita masih tinggal di dalam dunia yang berdosa ini. Kita masih tinggal dalam tubuh yang berdosa ini, tubuh yang fana ini. Akan ada terus konflik berperang melawan dosa itu. Namun biarlah fakta kebangkitan Kristus dan kepastian dari Yesus itu menolong kita bisa menghadapi semuanya ini. Kalau kita tahu endingnya, kita akan lebih siap menghadapinya. Dan kita punya cara pandang yang berbeda. Kita punya pengharapan. Kita punya lebih banyak kasih dan belas kasihan. Melihat hal itu dengan cara yang berbeda. Kiranya Tuhan boleh menolong kita dengan pemahaman ini, bahwa kita adalah umat-Nya yang kudus, yang telah dikuduskan dalam Kristus. Biarlah Kristus yang terus boleh mengubahkan kita dan memberikan kita anugerah, boleh menolong kita terus berubah cara pikiran kita dan tindakan kita. Sebab hidup kita sekarang ini bukanlah untuk kita lagi, tetapi hidup kita adalah untuk Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Nah, saudara, hidup di dalam Kristus itu berarti hidup yang terus bersandar kepada Kristus, bersandar kepada anugerah-Nya, dan terus boleh menyadari bahwa Yesus itu ada dalam hatiku, hidupku, dan jalanku. Nah, saudara, James Treward dalam bukunya A Man in Christ, ia menuliskan catatan yang menarik tentang arti hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus. Kristus dalamku tidaklah sama dengan konsep ideal yang muluk-muluk. Kristus dalamku artinya adalah Kristus yang menopangku dari dalam, memberikanku kekuatan untuk terus maju. Kristus memberikan kedamaian dan kelegaan bagi hidupku, serta menjadikan seluruh beban hidup itu menjadi sayap. Bukan beban yang harus saya bawa, melainkan beban itu telah dibawa oleh Kristus kita. Kiranya Tuhan boleh menolong kita dan menguatkan kita dengan kebenaran firman-Nya ini. Dan pemahaman ini, hidup dalam Kristus dan saya adalah orang yang kudus, boleh menolong kita, menguatkan kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Firman-Mu telah menolong kami, mengingatkan kami, Tuhan. Kami adalah ciptaan yang baru dalam Engkau. Kami adalah
anak-anak yang telah Engkau kuduskan. Dan kami bukanlah orang-orang yang pendosa lagi. Dan Kristus Yesus telah tinggal dalam hati kami. Dan Kristus Yesus yang akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu ini dan prinsip yang baru. Mau kami maknai terus Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau tantangan itu datang Tuhan, cobaan-cobaan itu datang, biarlah Engkau boleh menolong kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu ini. Demi nama Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.